Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Fatimah Tajura. I'm from English Education Study Program 6 Method. In this video, I will explain about prayer during travel. The 5 daily prayers in Islam should be offered at the certain time when a Muslim is at home or is not traveling. However, sometimes it is necessary to travel from place to place or from one country to another. During the travel trips, there are not facilities for preparing on stage for prayer. At the timing of the travel will interfere with the proper performance of prayer. Islam therefore allows a Muslim, when traveling from one place to another, to join two prayers together at one time, such as Zuhur and Asr at the time Zuhur or Asr. But if a Muslim decided to join two prayers together at the later time, he should have the intention during the time of the first prayer of joining the two prayers later. The same permission is also given to Muslims to join the sunset and the night prayer with traveling. A Muslim has the right to join two prayers together either at the time of the beginning of the first prayer or the time of the latter. But there are some conditions which must be fulfilled. The traveling must be of a Christian length and must have a worthy purpose. In order to make it simple for a Muslim to perform his prayer dates, it is permission to offer Zuhur and Ashr each of 2 rak'ats instead of 4, and also the night prayer Isha. These are the ordinary cases in which Islam allows us to shorten prayers and join them together. But in some other cases, permission is also given to join two prayers together, such as illness or when heavy rain prevents people from getting to the mosque as usually, or when there is excessive heat. These are sufficient reasons. The previous permission to join prayer together and to shorten them has been taken from the verse of the Holy Quran, which says, "When you travel through the world, there is no blame attached to you if you shorten your prayer, for fear that the unbelief remain attacks you. For the unbelievers are from enemies into you." According to this verse, it seems that she is not fit during the travel. It seems that if there is not fear during the travel, there is not need to shorten the prayer, and this was commented upon by Omar the second Caliph, who was asked why God gave us permission to short and join together prayers. Omar replied that the two had wondered the same thing and said, "Then I mentioned this to the Prophet, peace be upon him. His answer was that this must be considered as one of the miracles of God. We have to accept it." Salat yaitu salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim.
Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan suatu ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksananya diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah secara langsung. Sholat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Mengerjakan sholat merupakan tanda awal keislaman, sedangkan meninggalkan sholat merupakan tanda awal kefakiran. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawatan dan perintah Allah. Dalil mengenai kewajiban pelaksanaan sholat terdapat di dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma' para ulama. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat ada 9. Yang pertama, Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat, bersih dari najis, mengetahui waktu pelaksanaan sholat, menghadap ke kiblat, dan memiliki niat. Selain itu, terdapat rukun sholat yang jumlahnya sebanyak 14 macam gerakan dan ucapan, serta 8 yang membatalkan sholat. Sholat secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu menjadi 5 waktu, tentunya yang dikerjakan setiap hari dan bersifat wajib. Sementara itu, sholat sunnah bersifat dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, khususnya pada hari raya Islam. Adapun dalilnya sholat, yaitu kata sholat yang hanya disebutkan 83 kali dalam Al-Quran. Perintah mengerjakan sholat terdapat dalam beberapa ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Baqarah ayat 43 dan 238, surah An-Nisa ayat 103, serta surah Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Hajj ayat 77 tidak secara langsung memberikan perintah sholat, tetapi menyebutkan 2 gerakan sholat, yaitu rukun dan sujud. Surat Al-Baqarah ayat 43 secara langsung memerintahkan sholat dengan menyebutkan salah satu gerakan sholat, yaitu ruku. Ayat ini juga disertai dengan perintah untuk melaksanakan ibadah lain, yaitu zakat. Surah An-Nisa ayat 103 menjelaskan bahwa sholat merupakan kewajiban bagi orang yang beriman dengan waktu pelaksananya telah ditentukan. Manfaat sholat kemudian disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu untuk mencegah manusia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Setelah perintah dan manfaat salat disampaikan, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah memerintahkan untuk memelihara sholat dan melaksanakannya dengan khusyuk, ya hanya untuk Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Surat Ibrahim ayat 14. Dan ada juga dalilnya yang mengatakan, sungguh hanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, zina, dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah
adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 29. Selain itu ada juga, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan salat dan mempertukarkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surat Maryam ayat 19. Ada juga, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Al-Ma'rij ayat 70. Adapun dalil dari hadis itu perintah salat juga disampaikan di dalam hadis. Dalam periwatan hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad mengatakan bahwa salah satu rukun Islam adalah salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Terhadap pula perbuatan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa sholat merupakan ibadah pertama yang dihitung dalam pengadilan hari kiamat. Keberuntungan akan diperoleh oleh manusia yang melaksanakan sholat dengan baik, sedangkan yang melaksanakan kerugian akan memperoleh kerugian dan kekecewaan. Nabi Muhammad juga memberikan analogi mengenai pentingnya salat bagi agama Islam dan umat muslim. Salat diumpamakan sebagai tiang yang memopong bangunan. Dalam analogi ini, bangunannya adalah Islam yang dibangun atas dasar jihad. Salat dijadikan sebagai pengokoh dasar keislaman dan penopang jalan mencapai jihad kepada Allah. Adapun rukun salat itu setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak sah berdasarkan syariat Islam, dan juga tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku dan tu'maninah, i'tidal setelah ruku dan tu'maninah, sujud 2 kali dengan tu'maninah, duduk antara 2 sujud dengan tu'maninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan. Takbir, pengucapan kata akbar atau dipanjangkan di dalam takbir ketika sholat tidaklah diperbolehkan. Larang ini berlaku secara mutlak serta berlaku pula di dalam azan. Pemanjangan ucapan akbar adalah mengubah arti dari kata tersebut. Kata akbar ketika dipanjangkan menjadi akbar akan berarti jenis tanaman atau buduk yang hanya punya satu sisi pukul. Selain itu, imam salat yang memanjangkan kata akbar dapat membuat makmum mendahulunya dalam rukun salat. Makmum dalam artian ini menyelesaikan pengucapan takbir sebelum imam sehingga melanggar rukun salat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.